Halo cuy, kembali lagi di Ejakuta. Kali ini kita akan nonton video kumpulan Spicy Boy Udil. Mari kita nonton videonya. Nggak apple to apple lah ya. Ya, nanti kalau misalnya udah agak sedikit lawan yang di atas, mungkin contohnya besok, yang biasanya bisa tahan dari serangan Onyx, Iya. yang regular seasonnya kemarin tuh 2-1, 2-1 dan playoffnya 2-0, Yes. baru mungkin itu menjadi tanda perangnya. Oke, tanda perangnya berarti adalah besok ketika bertemu dengan alter ego yang mana bisa dibilang ini apakah bakal jadi balas dendam mungkin untuk Udil sendiri? Seharusnya sih bukan balas dendam, melainkan kepintaran mereka untuk mempertahankan apa yang sudah mereka lakukan di season kemarin. Oke, seperti biasa ya, agak sulit memang kalau misalkan untuk mempertahankan dan meraih itu lebih mudah. Tapi Udil, kalau misalkan melihat dari performa Udil di game yang pertama, mungkin agak sedikit ada tekanan atau mungkin nervous karena udah 2 minggu balik lagi akhirnya ke panggung, atau apa yang terjadi di game pertama tadi? Karena akhirnya ada momen dimana Udil nyelamatin diri sendiri dengan flame shot dan yap, itu momen ketika udah masuk late game gitu. Jadi gini, Be, teman aja. teman itu tuh udah masalah. Temanku lebih pilih siapa? Lebih pilih aku sendiri atau lebih pilih Drian? Oh. Dan ternyata temanku itu lebih pilih Drian. Jadi aku yang kena tumbalnya. Oke, jadi Tapi seperti bisa itu dibilang berada. karena nggak di cover sama sekali sama Lord Golf juga, Iya. sama Psycho juga, dan lebih berfokus sama Driannya karena Drian adalah tipikal hero late game dengan menggunakan Kari di game yang pertama. Betul sekali. Makanya di game yang kedua mungkin Udil akhirnya lebih dipilih sama teman-teman dari Oni karena akhirnya dengan Kimi bisa main agresif seperti pada Enggak, biasanya. sebenarnya beda sih. Kalau misalkan pakai Kimi mungkin lebih mudah buat mempertahankan diri, sedangkan pakai Parsha itu lebih sulit. Sebenarnya tadi nggak ada coveran sama sekali, cuman rasanya pakai Kimi itu lebih gampang aja. Oke, lebih gampang. Udil, kalau melihat dari patch yang sekarang, apa pendapat Udil tentang patch baru yang mungkin sekarang semua hero udah mulai balance dan udah bisa mulai digunakan keseluruhannya? Aku nggak tahu sih, nganggapnya tuh kayak normal-normal aja lah. Maksudnya perubahan tuh memang harusnya selalu ada, dan bagi kita tuh tergantung gimana cara kita mempelajarinya, cepat atau enggak. Adaptasinya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, satu lagi Udil. Mau head to headnya sama siapa? Sebutin satu nama. Tunggu, kepala gue kok pusing ya tiba-tiba. Siapa kira-kira untuk head to head mungkin dari Udil yang pengen banget Udil hajar habis-habisan di bagian mid lane? Gue sih pinginnya kepala mid lane-nya satu-satu ada di kaki gue ya. Oh, oke. Mid lane-nya, jadi hati-hati buat mid laner lain. Tentunya Udil sudah mulai memberikan tanda-tanda bahwa dia akan kembali seperti pada season 3 awal. Dan itulah dia barusan Udil yang benar-benar pusing katanya apa yang mau diobrolin. Tapi gak cuma sampai situ tentunya, karena kita juga masih penasaran dari segi 2 minggu belakangan melihat Onyx yang bisa dibilang kali ini di minggu ketiga sangat-sangat bersinar. Bahkan poin penuh mereka. Ini gue bersama dengan Udil, salah satu pemain dari tim Onyx Esports. Gimana persiapannya untuk menjalani turnamen Piala Presiden 2019 ini? Siap banget lah. Maksudku kalau buat ngomongin menang, kami udah pasti menang ya. Ini as a number one, gimana sih cara nge-maintain biar kalian tuh konsisten menjadi peringkat nomor 1? Buat kami sih kayaknya memang udah takdir sih, masalahnya bakat ya. Nggak bisa, orang yang berbakat tuh udah pasti di atas. Jadi nggak akan mungkin turun. Di atas langit tuh ada Onyx. nggak ada di atas langit ada langit, tapi di atas langit ada Onyx. Untuk apa yang pengen kalian ngomongin buat lawan-lawan kalian terutama? Jangan buang energi kalian udah pasti kalah kok, santai aja. Boleh minta last word buat Piala Presiden atau fans di luar kalian? Buat orang yang datang ke Piala Presiden, aku makasih banyak, soalnya aku yakin tanpa kalian yang nonton dan tanpa kalian yang berkontribusi sama ajang ini, nggak akan ajang ini sukses dan nggak akan kayak aku sendiri sebagai atlet dapat keinginan atau semangat. Halo, kabarku baik. Okay, aku punya Indonesia kurang sikit, so harap kita punya soalan simple. Sabar. Terima kasih. Okay, pertama yang saya nak tanya, tadi lepas game pertama nampak lega lepas menang. Apa perasaan dapat menang 2-0 dalam game pertama dalam MPLI? Ini ngomong pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan lah ya? Gak apa-apa, teruskan. Oke. Gimana ya, rasanya biasa aja lah. Mungkin karena musuhnya itu kurang ada perlawanan, jadi kesannya normal-normal aja dan ya ngantuk. Ngantuk. Aduh, Udil.
I suka. You punya confident I suka. So okay, I akan pergi soalan yang kedua. Ini alter ego. Korang punya line up. Udil, kamu sendiri baru masuk balik alter ego. Macam mana training lepas player tukar-tukar? Normal-normal aja lah. Mungkin karena ini udah di kancah profesional, jadi kita pun adaptasinya gampang. Gak sesusah apa yang kamu kira. Okay. Soalan terakhir. Okay, patch baru keluar sebab kamu profesional. Kamu boleh sesuaikan diri. Macam mana perasaan kamu dengan meta yang baru ni? Sudah selesa ataupun ada banyak lagi yang boleh belajar? Harusnya masih banyak yang kita pelajari karena mungkin ini di awal season dan mungkin juga ya ada banyak misteri yang dikasih sama Mutun. Harusnya masih banyak. Ketawa mulu nih. Hari-hari itu macam tak boleh lo. Okay. Terima kasih Udil kerana interview yang sangat-sangat menarik. Udil nak cakap apa-apa kepada fans Udil serata dunia dan juga pada fans Alter Ego? Untuk para fans, untuk para pendukung khususnya Alter Ego apa pendukungnya? Alter James, kalian hebat. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Aku suka, kita semua suka. Ya, dadah. Okey, terima kasih kepada Odil. Saya harap Alter Ego akan terus menang. Sekarang kita akan pass balik kepada caster kita, Cortez dan juga Arta. Alright, kita apalagi ini bisa dibilang merupakan hal teritori yang bukan sering dialami oleh Onyx, di mana mereka mulai mengalami kekalahan. Kalau kita lihat di season-season lalu, kalian menang dengan mudah, itu tentunya lebih gampang untuk berpikir. Tapi menurutmu apakah Onyx bisa kembali dari kekalahan ini? Tunggu gue main lagi aja deh. Oke, itu aja dulu dari Udil dan juga Odi di sini. Kita bakal kembali lagi di sini bersama dengan juga Pasta dan Wawaw. Take it away. Yes, thank you Odi, dan ada banyak hal yang dari Onyx Esports yaitu Udil. Yap. Apa kabar? Aku baik banget. Baik. Ya. Iyalah, semuanya pasti baik ya. Apalagi kalau habis menang. Yap. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu apa sih yang terjadi ya selama seminggu terakhir? Karena kita tahu di week yang kedua benar-benar absurd dari Onyx Esports. Semuanya memang mendukung, tapi ya hal yang buruk juga bisa terjadi. Tapi untuk di minggu yang ketiga kita sekarang, playstyle kalian benar-benar berbeda dengan minggu kedua. Apa yang kalian persiapkan? Waktu di minggu kedua itu kami turun dulu ke bumi. Oh, ya. Mau melihat rakyat-rakyat jelata yang ada di bumi? Ya, ngelihat orang-orang bumi yang hina. Oh. Dan sekarang udah tahu ya sampah lah. Oh, sudah waktunya ke atas lagi. Kembali ke langit. Oke. Di game yang pertama tadi, atas dasar apa kira-kira ya? Kenapa hero core-nya dilepas kayak semisal yang kita tahu Harit yang merupakan signature dari Udil sendiri dilepas, bahkan lebih pick untuk ke arah Esmeralda. Itu memang strategi yang dipersiapkan khusus juga untuk di minggu ketiga ketika bertemu dengan Bigetron. Sebenarnya bukan sih, karena kami itu sebenarnya hewan berbahaya dan gak ada yang bisa jinakan kami. Oke, keras. Oke, dan ini adalah final question. Sepatah dua kata untuk tim yang akan berhadapan dengan Onyx Esports di week keempat. Skrt. Alright, tadi itu dia wawancara bersama dengan Udil dan langsung kita